Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, digerus hujan terus-menerus, ruas jalan TB Simatupang dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak, Jakarta Selatan ambles. Puluhan personil dan beberapa alat berat diterjunkan untuk mempercepat proses perbaikan. Puluhan personel dinas tata air hingga hari ke-6 masih berjibaku melakukan perbaikan jalan TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan yang ambles tergerus air hujan. Sejumlah alat berat juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu mempercepat proses pengerjaan, mengingat lubang yang menganga berdiameter cukup lebar sekitar 4 x 6 meter. Amblesnya ruas jalan TB Simatupang dari arah Lebak Bulus menuju Fatmawati ini telah 2 kali terjadi di lokasi yang sama. Proses pengerjaan berjalan lama karena faktor cuaca dan juga tingkat resiko yang tinggi. 6 hari ya? Apa sih Pak yang sedikit menjadi kendala sehingga proses pengerjaan rada sedikit lama nih Pak? Masih hujan ini kendala. Sedangkan itu juga ada titik yang mau roboh, kan ini kita ngelihat dari bahayanya juga. Diperkirakan pengerjaan akan berlangsung lama karena cuaca ibu kota yang tak menentu. Para pengendara juga diimbau untuk mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak kemacetan, terlebih di jam berangkat dan pulang kerja. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-10 perawatan di rumah sakit, kondisi korban penganiayaan David Ozora membaik, namun kasus hukum tetap akan diproses. Kondisi terkini David Ozora masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah sempat koma beberapa hari. Pihak keluarga mengatakan saat ini kondisi membaik serta menunjukkan perkembangan yang signifikan. David perlahan mulai menunjukkan respon positif, diantaranya mata mengedip dan jari yang responsif. Namun David Ozora masih perlu melakukan perawatan intensif dan observasi dari pihak rumah sakit. Orang tuanya David, alhamdulillah ada perkembangan baik. Ini semua karena berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua dan masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Udah siuman belum Pak? Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerak tangan, kaki sama itu sudah, alhamdulillah. Iya, ada responnya udah baik, alhamdulillah. Mengenai upaya hukum lanjutan Pak? Ya kami pada prinsipnya upaya hukum itu kami mengikuti proses yang telah berjalan di Polres Jakarta Selatan. Untuk hal lain itu tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, kuasa hukum David Ozora menyampaikan terkait kasus hukum akan tetap diproses dan terkait saksi AG akan masuk ke materi substansi dan menjadi bukti yang akan disampaikan ke penyidik. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muharlin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini David Ozora, korban penganiayaan yang dilakukan anak pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan. Selamat sore Ismalia, bagaimana kondisi perkembangan dari kondisi David saat ini? Ya, selamat sore Uci dan juga pemirsa. Kondisi David Ozora yang menjadi korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio yang merupakan anak mantan pejabat pajak saat ini sudah mulai membaik. Dari informasi yang kami dapatkan, David kini sudah mulai lebih responsif, yaitu dengan ditandakannya mata yang sudah mulai mengedip dan jari yang sudah mulai bergerak meskipun dengan gerakan kecil. Dan untuk penglihatan dan pendengarannya pun kini sudah mulai membaik. Dan dapat diketahui sebelumnya David Ozora mengalami koma sejak 20 Februari lalu dan sempat kejang selama 2 kali 24 jam lalu dipindahkan ke RS Maya Pada, dan saat ini kondisi David masih ada di dalam ICU dan belum dipindahkan ke ruang perawatan. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari langsung dari Rumah Sakit Maya Pada Jakarta. Sementara itu, rekan Aiman Wicaksono mendatangi rumah sakit tempat David Ozora dirawat. Bagaimana kondisi terkini David yang menjadi korban penganiayaan anak pejabat pajak? Kita simak informasinya. Saya akan coba menemui ayahnya, saudara, untuk saya bisa menemui David Ozora. Mudah-mudahan saya diberikan akses.
saya melewati lift ini untuk menuju ke instalasi gawat darurat untuk kemudian nanti menuju ke ruang perawatan dari David Ozora. Saya coba masuk, saudara. Masuk secara eksklusif. Saudara, saya sempat melihat wajah dari David Ozora anak yang begitu memprihatinkan. Di bagian pipi kanan serta bagian bibir merah, artinya banyak mengalami pendarahan, dan juga di bagian kepala belakang. Namun saya tidak bisa menayangkan foto tersebut karena alasan kemanusiaan, dan saya tidak bisa juga memberikan ke publik karena juga keluarga tidak mengizinkan, meskipun saya sempat melihat secara eksklusif, saudara. Dan sungguh memprihatinkan memang, sampai saat ini yang saya dengar belum sadar, meskipun sempat membuka mata sedikit, tapi kemudian dikatakan oleh dokter tidak sadar. Apa yang terjadi sesungguhnya, tentu ini masih banyak yang harus digali, karena bukan hanya dari Mario Dandi, tapi juga harus digali dari keterangan David, yang mana David saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. Pejabat pajak nonaktif Rafael Aluntri Sambodo telah menjalani pemeriksaan awal oleh KPK atas harta kekayaannya yang fantastis. Meski kesalahan administratif tidak ditemukan KPK, namun KPK terus mendalami asal-muasal harta Rafael yang dinilai banyak kejanggalan. Kasus penganiayaan yang menjerat anak Rafael, Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Seperti efek domino, kasus penganiayaan tersebut juga berakibat pada kecurigaan terhadap harta Rafael Trisambodo. Gaya hidup dan pamer kendaraan mewah yang biasa ditunjukkan oleh Mario Dandi memunculkan pertanyaan dari mana asal harta Rafael yang bernilai 56,10 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk menyelidiki kekayaan Rafael, termasuk mencari tahu soal Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario Dandi yang ternyata bukan milik Rafael. KPK juga mendalami kepemilikan perumahan di Manado, Sulawesi Utara yang disinyalir milik istri Rafael. Rafael juga menjadi salah satu pemegang saham perumahan mewah tersebut bernama Green Hill Residence. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, itu kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari. Tidak hanya kendaraan dan rumah mewah, Rafael juga memiliki saham di 6 perusahaan yang seluruhnya tercatat di LHKPN periode tahun 2021. Rangkaian pemeriksaan terhadap kekayaan Rafael yang dilakukan KPK berjalan cukup lama hingga membuat Rafael kelelahan. Saat ditanya awak media, Rafael mengaku kelelahan dan memohon untuk dikasihani. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Aduh, dari pagi sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. KPK memastikan pemeriksaan terhadap Rafael Trisambodo akan terus berjalan. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, apalagi jika ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Berikut keterangan lengkap Presiden Joko Widodo. Dari komentar-komentar yang saya baca,
baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan, jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak. Hanya karena masalah kucing, seorang suami di Lebak, Banten menganiaya istri keduanya hingga terluka parah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.